Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Al-Saada. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu HAM. HAM dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dicabut sebab merupakan hak-hak dasar yang secara inheren menjadi hak seseorang karena dia adalah manusia dan yang melekat pada semua manusia tanpa memandang usia, asal etnis, lokasi, bahasa, agama, etnis, status lainnya. HAM berlaku di mana-mana dan setiap saat dalam arti keberadaan universal, dan HAM bersifat egaliter dalam arti menjadi sama untuk semua orang. Pelanggaran HAM berat terletak pada objek pelanggaran itu sendiri, yaitu bersifat individu ataukah bersifat massal dalam bentuk kekejaman atau atrositis yang menggoncangkan hati nurani kemanusiaan dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga bisa dikatakan sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes yang melanggar ketentuan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara meluas dan sistematis yang menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar bagi penduduk sipil yang seharusnya adalah dilindungi dalam penyelenggaraan kenegaraan. Hukum internasional memberikan landasan yang kokoh untuk mengaktifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat atau disebut dengan gross violation of human rights. Bahkan hukum internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis. Kewajiban untuk menghukum berlaku juga tertuang dalam Konvensi Genosida, yaitu dalam pasal 4 dan pasal 6, yaitu orang-orang yang melakukan genosida ataupun perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum apabila mereka adalah penguasa, pejabat politik, atau perorangan yang bertanggung jawab secara konstitusional. Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 2 akan diadili berdasarkan pengadilan yang berwenang dari negara di wilayah tempat perbuatan tersebut dilakukan atau oleh pengadilan pidana internasional yang mempunyai yurisdiksi sehubungan dengan para pihak yang telah menerima yurisdiksinya. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Ainin. Perkenalkan, saya Ainin Pratiwi Silviasari. 2. Jelaskan jenis pelanggaran HAM berat. Beberapa jenis pelanggaran HAM berat meliputi 1. Genosida. Genosida adalah pembantaian massal atau penghancuran sebagian atau seluruh kelompok etnis, ras, agama, atau nasional dengan maksud untuk menghancurkan kelompok tertentu. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup serangkaian tindakan serius yang melanggar HAM secara sistematis dan meluas. 3. Kejahatan perang. Kejahatan perang terjadi dalam konteks konflik bersenjata dan mencakup pelanggaran serius terhadap hukum perang internasional, seperti serangan yang tidak membedakan antara target militer dan warga sipil. 4. Penghilangan paksa. Penghilangan paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh pihak berwenang tanpa alasan yang sah, seringkali tanpa proses hukum yang adil dan seringkali dengan resiko eksekusi atau perlakuan yang tidak manusiawi. 5. Hukuman mati tanpa proses hukum yang adil. Eksekusi hukuman mati tanpa proses hukum yang adil atau pengadilan yang sesuai melanggar hak atas kehidupan dan hak atas persidangan yang adil. 6. Etnisasi. Etnisasi adalah tindakan diskriminatif berdasarkan etnis atau ras yang mencakup pembatasan hak-hak individu atau kelompok berdasarkan etnis atau ras tertentu. 7. Agresi. Agresi melibatkan serangan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain tanpa izin atau alasan sah sesuai hukum internasional. Dalam kasus pertama, yaitu pelanggaran HAM berat dalam konteks konflik Israel-Hamas, mencakup serangan terhadap warga sipil.
penggunaan kekuatan berlebihan, penggunaan amunisi yang dilarang, penggunaan perlengkapan militer tanpa membedakan, dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap tawanan perang. Regulasi internasional yang mengatur situasi ini termasuk Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan 1 dan 2, serta berbagai perjanjian dan hukum yang membatasi penggunaan kekuatan militer dalam konflik bersenjata. Pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran semacam ini. Kasus 2. Kasus deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia dapat masuk ke dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan aturan dan regulasi internasional, terutama 1. Pelanggaran Konvensi Jenewa keempat. Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan warga sipil di waktu perang mengatur perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, dalam konflik bersenjata. Deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia mungkin melanggar ketentuan perlindungan warga sipil yang diatur dalam konvensi ini. Pelanggaran Konvensi tentang Hak Anak. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) melindungi hak anak, termasuk hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka tanpa persetujuan atau hak untuk mempertahankan identitas mereka. Deportasi anak-anak Ukraina tanpa persetujuan mereka atau orang tua mereka dapat melanggar kejahatan perang. Dugaan deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia dalam konteks konflik di Ukraina juga dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum perang internasional. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus kejahatan perang, dan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum internasional dalam kasus ini.